Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Sallallahu ala man ja'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Amma ba'du, jamaah para anggota Muhammadiyah di New South Wales, izinkan berbagi tentang makna dan pesan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un, surah yang tentunya ya kita sudah sangat kenal ya, apalagi kalau kita menghafal bagian akhir Al-Quran ya, karena surah Al-Ma'un ini kita temukan di juz ke-30 dan termasuk surah yang singkat ya. Nama surah ini Al-Ma'un itu nama yang masyhurnya ya. Ada beberapa nama lain di dalam tafsir disebut seperti surah Ar-Ra'aita karena diawali dengan kata Ar-Ra'aita ya. Ada juga nama surah At-Takdzib, At-Takdzib ya, karena surah ini berkenaan dengan allazi yukadzibu biddin ya. Ya, nanti insya Allah kita terangkan artinya ya. Tapi nama yang umum adalah Al-Ma'ud ya, yang itu terambil dari kata terakhir ya di surah ini ya, yang disebut di ayat ke-7 ya. Kata Al-Ma'un itu sendiri disebut di dalam Al-Quran sekali saja ya. Di surah ini saja, di surah Al-Ma'un saja ya. Kita tidak menemukan kata Al-Ma'un di surah-surah yang lain kecuali kata lain yang akar katanya sama ya. Tapi kalau dalam bentuk Al-Ma'un ini hanya disebut di surah ini saja ya. Makna Al-Ma'un itu sendiri dapat mencakup apa saja bantuan kepada orang lain yang ringan dikerjakannya. Al-ma'una bima khaffa fi'luhu. Jadi makna al-ma'un yang umumnya dipilih adalah bantuan yang ringan ya, bantuan yang sederhana ya. Apa saja bantuan seperti memberikan barang yang bisa digunakan tetapi ringan ya, itu makna dari kata Al-Ma'un itu sendiri. Ini tentang nama surah ini ya. Jumlah ayatnya 7 ayat. Di dalam Al-Quran surah ini terletak antara surah Quraisy dan surah Al-Kautsar ya. Surah Quraisy dan surah Al-Kautsar ya. Nanti silahkan berpikir atau bertanya tentang munasabah ya antara surah Quraisy dengan surah Al-Ma'un dan juga surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar ya. Sekilas kandungannya itu seperti beda-beda ya. Quraisy itu kemana ya, arahnya, Al-Ma'un kemana dan Al-Kautsar kemana ya. Namun para mufassir mengungkap banyak keserasiannya di antara surah Quraisy dengan surah Al-Ma'un dan juga surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar ya. Sekiranya waktunya kita cukup ya, nanti kita bisa tambahkan penjelasan mengenai itu. Surah ini turun di fase Mekah ya. Terutama atas dasar adanya berbagai riwayat
sabab nuzul ya, yang dikaitkan, peristiwa yang dikaitkan ya dengan surah ini ya. Umumnya riwayat-riwayat itu menyebut ya nama salah seorang pemuka Quraisy yang mengadakan suatu pesta ya. Para pemuka Quraisy ini mereka sering menggelar jamuan ya. Biasanya mereka eh, potong unta ya, sembelih unta ya. Jadi mereka makan unta ya. Ini kalau di Sydney ini kira-kira barbekyuan lah ya. Ya. Jadi sering adakan ya, jamuan seperti itu. Lalu suatu saat ada anak yatim datang ya. Anak yatim menghibah minta belas kasihan. Bukannya anak yatim ini diberi ya, eh, atau dibagi makanan yang mereka nikmati dalam jamuan itu, tetapi malah diusir ya, diusir dengan kasar, dengan kata-kata yang menghardik, dan juga diusir ya. Bisa maknanya itu diusir dengan didorong ya, artinya ada tindakan fisik juga ya. Jadi diusir secara kasar dari eh, sekitar jamuan mereka ya. Dipandang anak yatim tidak berhak ada di situ ya. Itu berbagai riwayat ya, sabab nuzul surah ini ya. Umumnya mengisahkan kisah seperti itu ya. Walaupun demikian ada sebagian ulama ya termasuk Buya Hamka itu menyatakan surah ini turun di Madinah, di fase Madinah ya. Terutama atas dasar adanya kandungan makna ayat-ayat terakhir yang itu eh, lebih bisa dimengerti kalau konteksnya adalah kehidupan masyarakat Madinah ya, karena disebut orang-orang yang menjalankan sholat yang mereka riya ya, dalam sholat itu ya, atau dalam beribadah. Ya, itu kan fenomena sosial yang ada di Madinah ya, ketika Mekah umumnya tidak ditemukan ya orang yang eh, beribadahnya itu, atau banyak yang beribadah tapi karena riak gitu ya, karena fase Mekah itu adalah fase ketika masyarakat Muslim masih sangat sedikit sekali ya, jadi belum punya kekuatan, belum punya pula kekuatan politik ya, kekuatan sosial politik itu belum punya ya. Termasuk ekonomi itu masih sangat lemah ya. Jadi agak sulit memahami ya, riya kalau kaitannya dengan fase Mekah ya. Oleh karena itu ya sebagian ulama menguatkan pendapat ya bahwa surah ini turun di Madinah. Walaupun pendapat jumhur adalah surah ini turun di Mekah ya, karena latar belakang peristiwa yang disebut, dan juga karena surah ini singkat ya, jadi umumnya ya surah-surah yang pendek itu turun di fase Mekah memang, dan juga karena pandangan bahwa tidak selalu apa yang terjadi di Madinah wahyunya turun di Madinah ya, bisa saja turun ya jauh sebelum itu ya. Jadi ibarat suatu pelajaran ya, mungkin bukunya itu sudah dicetak setahun sebelumnya ya, kira-kira baru diajarkan di tahun berikutnya, kira-kira begitu ya. Pelajarannya mungkin nyambung di konteks Madinah ya, tetapi konten pelajarannya itu boleh jadi sudah diberikan kepada Rasulullah ya ketika Rasulullah masih di fase Mekah ya. Wallahu a'lam ya. Tapi ada juga ulama yang menyatakan bahwa sebagian surah ini
turun di Mekah, ya, sebagian turun di Madinah. Yang di Mekah itu ayat pertama, kedua, dan ketiga. Yang di Madinah ayat keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, begitupun pendapat mayoritas ulama adalah menyatakan surah ini surah Makkiyah. Ya, Al-Ma'un kalau dalam sejarah Muhammadiyah adalah surah yang sangat pentingnya. Inilah surah yang diajarkan secara berulang-ulang oleh Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, mengajarkan surah ini ya kepada murid-muridnya ya, kurang lebih 3 bulan terus menerus mengerjakan atau mengajarkan surah ini ya. Jadi kalau malam ini kita belajar, nah ini baru sekali. Nah, kalau 3 bulan, bayangkan berarti berapa serial pengajian itu Mas Jamal ya, Ustadz Fat ya. Kita butuh seperti itu ya. Sekiranya kita mengikuti Kiai Dahlan ya, Kiai Dahlan mengajarkannya berulang-ulang ya. Jadi sampai santrinya itu bertanya ya, Pak Yai, ini kenapa kita belajar surah ini terus, surah Al-Ma'un ya. Padahal di Al-Quran ini ada 114 surah ya. Ya kapan kita khatamnya kira-kira ya. Kalau Al-Maun diulang-ulang terus ya. Satu surah kok bisa berulangnya itu berkali-kali ya. Ya nggak sampai-sampai ini pikir murid Kiai Dahlan ya. Mendengar seperti itu Kiai Dahlan malah balik bertanya, lah ini apa surah ini sudah diamalkan? Oh, Jatuh kok ditanya nanti, jatuh kok seperti itu itu kakak. oleh Kiai Dahlan, santrinya menjawab ya. Oh iya Pak Yai, Alhamdulillah. Surah ini sudah kami amalkan, sudah kami pelajari, kami sudah tahu artinya, kami sudah hafal, dan kami sudah baca ketika sholat. Ya, jadi pikiran murid-murid Kiai Dahlan mengamalkan surah Al-Quran itu seperti itu. Kalau surahnya sudah dipakai, ya, dibaca ya, dalam ibadah sholat ya khususnya ya, atau terutama sholat ya, dibaca Al-Maun itu memang karena sudah dihafal juga ya. Apalagi mereka juga sudah mengaji maknanya ya. Mereka pikir sudah ya. Jawab Kiai Dahlan, bukan itu maksudnya ya. Tapi sudah berapa anak yatim yang kamu tolong? Sudah berapa orang miskin yang kamu bantu? Ya. Dari situ kemudian murid-murid Kiai Dahlan baru tersadar, oh maksud Kiai mengamalkan surah Al-Maun itu ya mengerjakan apa yang dipesankan di dalam surah ini ya, apa yang diperintahkan ya. Baru setelah itu mereka diajak oleh Kiai Dahlan ke pasar menjangkau orang-orang yang terlantar ya, yang nggak punya baju dikasih baju, yang nggak bisa makan dikasih makan ya, yang nggak punya rumah ya difasilitasi agar mereka bisa mandi, bisa bersih-bersih dan seterusnya ya. Begitu sekali, 2 kali, dan demikian berulang-ulang menjadi kebiasaan ya. Ahmad Dahlan dan para muridnya. Surah ini diamalkan secara nyata ya. Sampai-sampai inilah surah yang walaupun singkat ya menjadi inti dari pelajaran tafsir Kiai Dahlan yang kemudian menginspirasi para muridnya untuk ya menggagas pendirian klinik ya, rumah yatim dan rumah miskin ya. Dalam suatu rapat ya di tahun 1920 ya, itu dihadiri oleh 200-an orang ya, warga Muhammadiyah ya.
itu Kiai Suja ya yang dilantik menjadi ketua bagian penolong kesengsaraan umum mengutarakan idenya untuk membuat ya hospital ya. Lalu juga Armen Huis dan Wes Huis ya, rumah yatim dan juga rumah miskin. Gagasan ini semula ya ditertawakan oleh sebagian hadirin karena dipandang ini adalah pekerjaan pemerintah ya, bukan pekerjaan organisasi atau perkumpulan seperti Muhammadiyah ya. Dan apalagi mana bisa bikin ya hal seperti itu ya dengan kapasitas Muhammadiyah waktu itu ya. Kalau sekolah sudah bikinnya, tapi kalau hospital kan nggak punya dokternya ya. Belajar kedokterannya juga dari mana itu kalaupun mereka disuruh itu ya terlibat. Kira-kira pikirin seperti sehingga ditertawakan, tetapi Kiai Suja ya memberikan respon yang sangat kuat di akhir pertemuan bahwa ini kan kita baca surah Al-Maun ya, tetapi kok diajak ya untuk membantu orang-orang miskin ya mendapatkan kesejahteraan kok berat ya. Padahal orang-orang di luar Islam mereka bisa membuat hospital ya atas dasar kemanusiaan. Kita ini yang baca Al-Quran kok malah nggak bisa ya. Nah, dari situlah ya kisah dan semangat pendirian ya rumah kesehatan ya, klinik, rumah sakit, rumah yatim dan rumah miskin itu menggelinding di Muhammadiyah ya. Dan itu 1920 klinik pertama Muhammadiyah itu tahun 1923 ya. Hanya butuh 3 tahun ya. Dari ide itu ditertawakan ya, sampai diwujudkan ya. Ini kalau di New South Wales ya ada ide mendirikan sekolah ya. Ya, itu kan nggak pakai ditertawakan ya. Nah, oke ya. Nah, itu mestinya bisa lebih cepat lagi ya. Walaupun nggak kebayang atau belum kebayang ya di mana sekolahnya ya. Lalu nanti berapa yang bisa kita keluarkan ya untuk membentuk sekolah itu ya. Tapi Bismillah ya. Ini dulu Kiai Suja dan kawan-kawan ya berapi-api untuk mewujudkan ya pengamalan surah Al-Maun, gimana caranya itu ya bisa ya mewujudkan klinik cuma-cuma gratis ya untuk orang-orang duafa ya. Dan inilah surah yang memotivasi berdirinya banyak sekali amal usaha ya. Biasanya disebut ya bukan cuma soal rumah sakit ya ataupun semacamnya yang diinspirasi oleh Al-Maun ya. Kadang juga sering dikatakan ya Muhammadiyah buat sekolah, Muhammadiyah buat program layanan sosial. Itu semuanya dimotivasi oleh surah ini ya. Bentuk pengamalan dari pesan surah Al-Maun ya secara terorganisir dan modern ya. Itu yang terjadi sepanjang sejarah Muhammadiyah. Kita mengamalkan ya pesan surah Al-Maun ya dengan mewujudkan amal usaha Muhammadiyah ya. Oke, kalau mau merenungkan ya surah Al-Maun kita bisa mengikuti metodenya Kiai Dahlan ya. Kiai Dahlan itu punya metode tadabbur ya yang kadang diistilahkan dengan istilah tafsir amali ya. Tafsir yang berorientasi amal ya. Kiai Dahlan itu seperti disampaikan oleh murid-muridnya sering mengajak murid-muridnya untuk ambil 1, 2, 3 ayat saja ya. Nah ini kalau Al-Maun 7 ayat ini berarti kebanyakan ini. Nah, gimana ini? Apalagi waktunya terbatas ya. Oke, kalau Kiai Dahlan intinya ya beberapa ayat itu ya sekedar ya sekedarnya yang penting kan bagaimana pesannya diamalkan itu yang penting ya.
Jadi ambil saja 1, 2, 3 ayat ya. Tidak harus satu hari satu juz ya, kebanyakan mungkin malah ya. 1, 2, 3 ayat. Baca dengan tartil ya. Lalu kemudian ini tadi kita belum sempat baca ya. Oke, nanti masing-masing mohon bisa membaca lagi surah Al-Maun. Lalu yang ketiga, renungkan apa artinya, bagaimana tafsirnya, apa maksudnya ya. Nah, apakah ayatnya berisi larangan? Kalau iya, apakah sudah ditinggalkan? Apakah berisi perintah? Kalau iya, apakah sudah dikerjakan? Suara saya mantul nggak nih? Mas Jamal? Tidak ya? Enggak, Oh ya, soalnya baik. bagus ya. Oke, baik. Makasih. Ini cara Dahlan ya, mengajak murid-muridnya itu tadabbur ya. Jadi yang dikenal dari warisan Dahlan itu ya, lebih ke bagaimana interaksi dengan Al-Quran itu membuahkan gerakan, membuahkan amal, membuahkan aksi, membuahkan tindakan ya. Orientasinya lebih dari sekadar hafalan ya, lebih dari sekadar bisa membaca, lebih dari sekadar mengetahui artinya ya. Tapi bagaimana secara nyata, maka Kiai Dahlan itu lebih pro pembelajaran dengan materi yang sedikit-sedikit ya. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting pengamalannya kuat ya. Itu bisa demikian karena Kiai Dahlan itu memang punya cara pandang terhadap Quran yang mungkin beda dari cara pandang kita ya. Kita ini kadang memandang Al-Quran sebagai kitab untuk dibaca saja ya. Kadang masih mending dibaca ya. Kadang Al-Quran itu dipandang sebagai ya kitab buku yang memang perlu dimiliki tapi ditempatkan di rak-rak saja ya, sebagai hiasan saja ya. Padahal kan tidak untuk itu Al-Quran itu sampai kepada kita ya. Quran sampai kepada kita untuk apa ya? Pertama untuk dimengerti, kedua untuk dipikirkan sungguh-sungguh, ketiga untuk direnungkan siang malam, keempat untuk diikuti pesannya, yang kelima digunakan untuk memimpin kehidupan. Ini cara pandang Kiai Dahlan terhadap Al-Quran ya. Nah, kadang kita yang pertama aja nggak nyampe ya. Quran untuk dimengerti itu udah rasa berat ya. Tapi kalau kita ikut pengajian demi pengajian, insya Allah kita bisa mengerti ya pesan-pesan Al-Quran. Tapi memikirkannya sungguh-sungguh ya. Apakah begitu? Direnungkan siang malam. Ini kan ala tokoh-tokoh Muhammadiyah ya. Tokoh seperti A.R. Sultan Mansur itu diceritakan Hamka kemana-mana selalu bawa Al-Quran. Bawa Al-Quran. Dibuka, direnungkan ya. Jadi itu modelnya ya. Bukan dibawa kemana-mana untuk dia segera hatam, enggak. Tapi digunakan sebagai cermin ya. Kalau dalam bahasa Mas Mansur itu ya, kita itu ya mungkin setiap seminggu atau 2 minggu hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai cermin. Ini seminggu 2 minggu terakhir ini apakah sudah sesuai dengan Al-Quran atau belum, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita diajari oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah itu luar biasa ternyata ya, mengajarkan kita bagaimana interaksi dengan Al-Quran ya. Maka di waktu yang mungkin singkat ini izinkan saya ya untuk berbagi makna ya, surah Al-Maun ini ya. Kita sampai 1945 ya, 745 Mas Jamal. Ya, Benar ya? iya Baik, ya, 745. masih ada 10 atau belasan menit ya untuk mendalami secara sekilas arti dari ayat-ayat dalam surah Al-Maun. Ya. Ayat pertama Al-Maun berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Tahukah kamu siapa yang mengingkari din, mendustakan din ya. Din di dalam Al-Quran itu
bisa bermakna tiga hal ya. Pertama, pembalasan amal maksudnya ya. Seperti dalam ayat Maliki Yaumiddin ya, yang menguasai hari pembalasan ya. Yang kedua, bermakna al-millah, agama ya. Seperti dalam ayat lakum dinukum waliyadin ya. Yang ketiga, din itu bisa bermakna ketundukan ya. Seperti dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Saya kira ayat-ayat ini populer ya. Itu din dalam Al-Qur'an maknanya satu dari tiga ini ya, silih berganti ya. Yang paling sering adalah din itu bermakna agama ya. Sehingga beberapa mufassir termasuk di konteks Indonesia ya, kata din di surah Al-Maun lebih sering diartikan sebagai agama ya. Walaupun kalau kita rujuk tafsir-tafsir sahabat dan juga tafsir para mufassir, seringkali din di surah Al-Maun itu dimaknai sebagai al-jaza wal hisab ya, pembalasan amal dan perhitungan amal ya. Tapi sebetulnya ketiga makna itu berkaitan ya. Inti dari ajaran agama itu adalah ketundukan kepada Allah ya. Dan di antara ajaran pokok agama itu adalah keyakinan kepada hari akhir ketika amal manusia akan dibalas oleh Allah secara sempurna. Atau agama mengajarkan bahwa setiap amal itu dibalas oleh Allah ya. Di dunia selambat-lambatnya di akhirat nanti akan dibalas ya. Jadi ada hubungan makna ya. Sehingga salah satu makna dipilih ya, yaitu bisa memberi atau punya relevansi ya, buat pemahaman surah Al-Maun ini ya. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Biasanya begitu ya. Dinnya di situ diartikan agama ya. Tapi boleh juga diartikan sebagai pembalasan amal ya. Siapa yang mengingkari pembalasan amal di akhirat? Maksudnya bisa saja seperti itu. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, itulah orang yang mengusir dengan kasar anak yatim ya. Anak yatim itu adalah pihak yang lemah ya. Jadi anak yatim itu representasi dari orang yang lemah, tidak memiliki kekuatan di masyarakat ya, secara finansial, secara sosial ya, secara ekonomi ya lemah ya. Disebut yatim itu ketika ya kehilangan pelindungnya ya. Jadi biasanya yatim itu untuk merujuk anak yang kehilangan bapak ya. Karena bapak itu biasanya menjadi ya pihak yang bertugas ya untuk atau bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga ya. Jadi kalau ditinggal bapaknya berarti kan sudah punya lagi siapa yang bisa diandalkan untuk menjamin kelangsungan keluarga ya. Jadi yatim itu merujuk pada anak yang belum balik ya, yang kehilangan bapak ya. Kata serupa ya, kalau dalam konteks binatang itu ya digunakan juga untuk anak binatang yang kehilangan induknya, ibunya ya. Karena biasanya kalau binatang itu ya malah bergantung sama ibunya. Nah, kalau diambil makna bahasanya berarti siapapun anak yang kehilangan pelindungnya ya, dan belum memiliki kemampuan untuk hidup mandiri ya. Mereka itu adalah orang-orang yang lemah yang mesti dilindungi ya. Tidak patut untuk kita bersikap kasar kepada mereka atau melakukan sesuatu secara tidak bersahabat ya dengan mereka. Kita harus bersahabat dengan mereka, harus ramah dengan anak yatim, harus melindungi anak-anak yatim itu.
Ayat ketiga, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya. Nah, miskin itu orang yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya. Ya. Mereka itu punya hak yang ada di harta kita. Ya. To'amil miskin. Ya. Kalau kita perhatikan, to'am itu artinya makanan sebetulnya. Ya. To'am. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak peduli pada makanan orang miskin. Tidak peduli pada kebutuhan pangan orang miskin. Ya. Kalau zaman sekarang maknanya bisa meluas ke segala kebutuhan pokok. Ya. Orang-orang miskin itu sebetulnya punya hak dari harta yang Allah titipkan pada orang-orang kaya. Ya. Sehingga orang kaya kalau dia memberi orang miskin, ya, mestinya tidak merasa bahwa yang diberikan itu haknya, hak orang kaya. Ya. Dia mestinya merasa yang ia berikan itu hak orang miskin. Ya. Jadi dia harus merasa ringan hati memberikannya itu. Ya. Dan dia juga tidak mestinya sombong, ya, ngasih makan, nih makannya. Misalnya seperti itu, ya. Itu perbuatan yang tidak beradab, ya. Kalau kita memberi itu harus ada adabnya juga. Jangan merasa yang kita berikan itu, ya, sesuatu yang menjadi hak kita. Nah, itu hak mereka. Dan juga jangan merasa tinggi hati, ya. Jadi seolah kita pihak yang di atas, mereka di bawah. Kita kualitasnya lebih tinggi, mereka kualitasnya lebih rendah. Jangan punya perasaan seperti itu, ya. Nah, inilah yang diisyaratkan dengan kata to'am di sini. To'am, makanan orang miskin. Maksudnya makanan yang diberikan kepada mereka itu memang miliknya orang miskin. Jadi di sini tidak disebut kata it'am. It'am itu artinya memberi makan, ya. Tapi yang disebut di sini to'am, ya, yang itu memberi isyarat bahwa yang kita berikan kepada orang miskin itu hak mereka, ya. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Pengertian la yakhuddu artinya dia tidak mau memberi dan juga tidak mau mengajak orang lain memberi, ya. Jadi sekiranya kita tidak bisa memberi, ya, orang miskin, ya, atau kebutuhan orang miskin itu lebih banyak dari apa yang bisa kita berikan, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, kita harus mengajak orang lain untuk peduli pada orang miskin itu. Kira-kira begitu makna wala yakhuddu itu, ya. Jadi tidak menganjurkan memberi makan. Sebenarnya menganjurkan ini juga masih kurang maknanya, ya. Karena menganjurkan kesannya kita mendorong orang saja, ya. Wala yakhuddu artinya tidak mau memberi orang miskin, tidak mau mengajak orang lain memberi orang miskin, ya. Bahkan lebih luas lagi tidak mau peduli dengan apakah orang miskin kebutuhan pokoknya terpenuhi apa tidak, ya. Jadi makna itu sangat tercakup di ayat ini, ya. Ayat 1, 2, 3 ini kan berpesan bahwa kalau kita ini orang yang beragama atau kalau kita ini mengimani adanya akhirat, ya, hendaknya kita punya kepekaan sosial, ya. Itu bukti kalau kita itu beriman, ya. Iman harus diwujudkan, ya, dalam kehidupan. Jadi iman itu bukan semata sesuatu yang untuk diyakini, tetapi iman itu harus memberi pengaruh pada kehidupan kita, ya. Ayat keempat masih ada waktunya, Mas Dilal, ya. Masih Oke, ya. ya, kalau tidak ada ditambah aja, ya. Keempat, fawailul lil musallin, ya, maka celakalah orang-orang yang melakukan salat, ya. Musallin, ya, itu berarti para pelaku salat, orang yang melaksanakan salat, ya. Tapi di kata ini tidak tergambar kualitas salatnya, ya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an orang-orang yang mendirikan salat biasanya disebut dengan ungkapan alladzina yuqimunas shalah, ya.
atau al-muqimunas shalah, muqimus shalah ya. Seperti doa Nabi Ibrahim ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah ya. Jadi ada perbedaan pengertian ya antara yuqimunas shalah ya dengan apa yusallun ya misalnya. Jadi musallun ya atau musallin itu beda dengan muqimunas shalah, muqimus shalah ya. Kalau muqimus shalah itu berarti kualitasnya udah bagus ya. Dia nggak akan ketinggalan 5 waktunya ya. Dia khusyuk dalam sholat ya. Dia jaga syarat dan rukunnya ya. Dia jaga ketundukannya kepada Allah ketika sholat ya. Itu kalau alladzina yuqimunas shalah ya. Tapi kalau musallun ya atau musallin itu tidak tergambar kualitasnya ya. Termasuk orang-orang yang asal sholat saja. Itu pengertian kata ini ya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an diksi itu ya cermat sekali ya. Teliti sekali ya. Kita itu kalau tadabbur kata-kata dalam Al-Qur'an itu bisa menggapai makna yang sampai detail ya, rinci perbedaannya ya. Termasuk ini al-musallun ya. Itu ingat, ini bukan atau tidak sama dengan alladzina yuqimunas shalah ya, orang-orang yang menegakkan sholat ya. Jadi di sini cuma dikatakan orang yang sholat ya, karena memang untuk merujuk orang yang buruk kualitas sholatnya ya, seperti dijelaskan di ayat setelahnya alladzina hum an sholatihim sahun ya. Ini orang-orang yang buruk kualitas sholatnya karena mereka ini lalai. Nah, lalai dari sholat mereka, lalai tentang sholat mereka ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai tentang sholatnya ya. Kalau kita rangkum pengertian sahun ya di ayat ini ya, itu bisa mencakup melalaikan kewajiban sholat ya. Kalau ada orang mestinya dia sholat kok tidak sholat, nah ini berarti kan melalaikan kewajiban sholat ya. Atau mungkin dia kadang sholat, kadang enggak ya. Nah, itu pengertiannya ya. Sholatnya yang fardu 5 waktu ya. Tapi kok dia cuma 3 waktu atau 2 waktu atau 1 waktu saja. Itu berarti masuk kategori melalaikan kewajiban sholat ya. Atau orang yang tidak memperhatikan waktunya ya. Sehingga zuhur lewat, asar lewat ya misalnya ya. Entah itu sesekali ya atau seringkali ya, itu melalaikan kewajiban sholat ya, sesuatu yang tidak semestinya ya dilakukan oleh orang yang mengaku beriman ya. Jadi ini kan soal komitmen keimanan ya surah ini itu. Yang kedua mencakup makna melalaikan syarat dan rukun sholat ya. Orang yang sholat dengan malas-malasan ya, jadi tidak diperhatikan wudhunya ya, tidak diperhatikan tumak ninahnya ya. Itu kan ya mengabaikan ya syarat dan rukun sholat. Itu kan ciri orang munafik ya. Walladzina idza qamu ila sholati qamu kusala ya. Sholatnya males-malesan ya. Sebagian tafsir tentang ayat ini kan ini merujuk sholatnya orang-orang munafik ya. Orang munafik itu mereka males sekali ya sholat itu ya. Apalagi sholat isya dan subuh ya. Nggak kelihatan sama orang ya. Tambah berat mereka. Jadi mereka melalaikan ya, syarat dan rukun sholat. Yang ketiga ini mencakup melalaikan perlunya khusyuk dalam sholat ya. Seperti orang yang sholat tapi tidak menghayati bacaan ataupun gerakannya. Yang penting dia sholat ya. Dia nggak memandang khusyuk itu penting ya. Mestinya kita juga tidak boleh melalaikan pentingnya khusyuk dalam sholat ya. Kalau kita ingin meraih keberuntungan dalam sholat ya. Atau meraih keselamatan dengan sholat kita ya. Ingat azan itu kan isinya 2 ajakan. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah ya. Jadi jangan cuma sholat saja, tapi falahnya ya. Salah satu kunci falah itu khusyuk dalam sholat ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un ya. Sungguh mukmin itu telah meraih falah bila sholatnya khusyuk ya.
Makanya ini penting, jangan dilalaikan. Yang terakhir, melalaikan hakikat dan tujuan sholat. Ya, sholat itu hakikatnya penyembahan kita kepada Allah. Ya, tapi ada orang-orang yang dia sholat, ya, mungkin juga sholatnya rajin-rajin saja, tapi tidak benar-benar menjadi hamba Allah. Ya, dia menghamba kepada Allah di dalam sholat, tetapi begitu di luar sholat dia sudah menghamba kepada selain Allah. Entah itu dunia, entah itu jabatan, entah itu popularitas, entah itu apapun itu, ya. Dia malah menghamba kepada yang selain Allah, tidak menghamba kepada Allah. Padahal sholat itu untuk Allah, ya. Atau bahkan di dalam sholat itu, ya, dia lalai dengan tujuan sholat. Dia sholat tapi nggak sadar bahwa sholat itu adalah ekspresi penghambaan kita kepada Allah. Ya, mestinya bisa kita nikmati, ya. Tapi karena berpikir tentang dunia, tentang mungkin juga, ya, sambutan orang dan seterusnya, kita malah eh, tidak menghayati sholat sebagai penghambaan kepada Allah. Sholat, ya, pakai pasang kamera, ya, misalnya, ya, diviralkan, ya kan, misalnya, ya, bisa saja itu, bisa saja, ya, maksud saya bisa saja, bisa tidak, ya, bisa saja itu termasuk, ya, orang yang riya begitu, ya, yang itu kemudian ditegaskan di ayat ke-6, ya, alladzina hum yura'un, ya, yakni orang-orang yang mereka itu berbuat riya, ya. Riya itu melakukan sesuatu untuk mengharapkan pujian, sanjungan, ketenaran, popularitas, tempat kehormatan di mata khalayak, ya, imbalan dari orang lain apapun itu, ya. Itu semuanya tercakup dalam definisi riya, ya. Biasa disederhanakan riya itu, ya, itu lawan dari ikhlas saja, ya. Kalau ikhlas itu artinya murni niatnya lillahi ta'ala, kalau riya itu sudah tidak lillahi ta'ala, ya. Celaka orang yang sholat tapi kok dia riya, ya. Berarti kan tidak benar-benar memahami sholat sebagai penghambaan kepada Allah. Itu bahaya, ya. Ayat terakhirnya wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan, ya. Enggan memberi bantuan, artinya al-ma'un di sini, ya, sering diartikan sebagai bantuan atau bantuan sederhana, ya. Saya tadi sudah sebutkan, ya, al-ma'un itu bisa berarti barang sederhana yang sering digunakan, ya. Misalnya kita sering pakai air, ya. Ada orang minta air nggak kita kasih, itu artinya wa yamna'unal ma'un, ya. Kita sering pakai apa, mungkin bumbu-bumbu dapur, ya, orang minta, ya, itu nggak kita kasih, itu wa yamna'unal ma'un. Ilustrasinya kayak gitu, ya, dalam kitab-kitab tafsir itu, ya, makna al-ma'un itu barang yang biasa digunakan, yang sebenarnya kalau orang minta itu biasanya orang nggak akan nolak, ya, yang biasanya orang tidak akan tolak. Minta api kadang kan, ya, tapi jangan ngerokok, ya. Ada yang minta api, kok ditolak, itu wa yamna'unal ma'un, ya. Makna lain dari al-ma'un adalah az-zakah, ya. Al-ma'un itu ketika fase Mekah maknanya umum, ya, tetapi ketika fase Madinah itu bisa bermakna zakat, ya, yang disyariatkan, ya. Artinya celakalah orang yang sholat yang tidak mau berzakat, ya. Nah, ini dalil bahwa antara sholat dan zakat itu ada keterkaitan yang sangat erat, ya. Ini kalau kita perhatikan makna, ya, atau arti dari ayat-ayat yang ada di surah Al-Ma'un, ya. Saya kira inilah pelajaran untuk kali ini. Sedikit demi sedikit, ya, kita segarkan kembali dan kuatkan kembali, ya, pengamalan surah Al-Ma'un dalam konteks gerakan kita, ya, di Muhammadiyah. Penting juga saya mengajak kita semuanya agar jangan sampai pesan Al-Ma'un nyampe kepada orang tuanya tapi nggak nyampe kepada anaknya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menguatkan. Saya kembalikan ke Mas Jamal, dari saya cukupkan. Jazakallah khairan. Eh, padat, mantap, atau terburu-buru. Ya, Tapi itu Masya Allah, nggak ini kayak padat Ki mantap. Dahlan, ya. Kayak Ki Dahlan ini mestinya satu ayat saja ini. Ya. Ya. Mungkin next time kita bisa Ada di ulang lagi. Eh,
Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan pada Ustadz, saya kasih mungkin eh, jam berapa ini? Kasih satu atau dua orang dah, tapi yang singkat karena keterbatasan waktu kita. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ini Ustadz, masih dalam mobil Ustadz. Tafadhol nih, seperti di gua persembunyian. Iya. Ini mau nanya Ustadz ini, kalau orang-orang yang bukan membayar zakat, tapi justru mengambil hak orang lain, mengambil orang anak yatim, gimana pandangannya Ustadz? Bagus sholatnya, bagus puasanya, dan bagus yang lain, tapi mengambil. Jangankan memperdulikan, dia mengambil. Gimana penjelasan Ustadz? Masih banyak Ustadz. Iya, oke. Baik, saya langsung respon ya. Itu lebih berat Pak Taus ya. Jadi perbandingannya itu ya. Kalau orang yang sholat tapi wayamnaun al maun ya. Dia apa? Menolak untuk memberikan bantuan kepada orang lain walaupun itu bantuan yang sifatnya sederhana ya. Apalagi kalau tidak sederhana bantuannya dia pasti nggak mau. Kira-kira itu menggambarkan ya sifat kikir manusia. Oke. Ini ayat atau surah ini ya, kaitannya dengan kikirnya manusia. Jadi ini sebetulnya surah anti kikir juga ya. Kita lihat itu ya ada yang meriwayatkan ya pesan kitahlan atau fatwa kitahlan. Sebetulnya orang yang sholatnya tapi dia masih menyimpan apa sifat kikir di hatinya ya. Sebetulnya itu nggak sah sholatnya ya. Karena sholat itu menghamba kepada Allah, orang kikir itu menghamba kepada harta. Kan nggak match ya. Kira-kira begitu ya. Jadi secara hakikat ya, walaupun secara syariat sholat dia sah ya, secara fikih ya. Tetapi secara apa hakikatnya ya, wong sholat itu penghambaan kepada Allah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Tapi kok dia menyimpan kekikiran, padahal kekikiran itu membuktikan bahwa dia itu masih menghamba kepada hawa nafsunya ya, atau masih menghamba kepada dunia, kepada harta benda ya, dan seterusnya ya. Jadi ini bab kikir. Kalau yang disampaikan Pak Daus tadi soal orang serakah ya, ya Iya. secara hakikat sama ya. Orang kikir maupun orang yang serakah ya, itu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya ya. Dan kita sudah belajar ya tentang ayat ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ya. Saya kira di sesi awal ya pengajian Iya Ustadz. anggota kita ya. Surah Al-Jasiyah ayat 23. Jangan turutkan hawa nafsu ya. Kalau mau benar-benar menghamba kepada Allah ya, ya jangan seperti itu ya. Karena kalau yang seperti itu kita masih terbukti kalau kita ini menuruti hawa nafsu kita ya. Jadi itu esensinya sama, walaupun itu masalah yang tidak disinggung di surah ini secara tersurat ya. Secara tersirat mungkin karena pengertian wala yakhuddu ala ta'amil miskin ya. Tidak mau peduli terhadap kebutuhan pangan orang miskin ya. Itu kan juga diekspresikan oleh orang yang serakah ya. Maunya memonopoli, menumpuk harta sebanyak-banyaknya ya, dia tidak peduli sekitarnya dan seterusnya ya. Orang-orang yang lemah ya, itu yang mestinya dibantu ya. Demikian respon singkat untuk pertanyaan Ustaz Jazakallah Daus. khair Ustadz. Ya. Afwan. Oke. Eh, Waktunya udah eh, mepet saya kira. Eh, saya kira kita tutup aja kajian kita tadabbur surat Al-Maun kali ini. Dan untuk menutup
kajian kita, mungkin ada doa yang akan disampaikan dipimpin oleh Ustadz. Silahkan. Sekalian nanti kita tutup. Baik, sebelum saya mengajak kita untuk sama-sama bermunajat kepada Allah, ya, penting agar kita memahami ya, bahwa surah Al-Ma'un itu adalah pesan dari Allah untuk kita tindak lanjuti, ya. Nah, kalau ada pesan WhatsApp ya dari pimpinan ranting nggak direspon, itu biasa ya. Tapi mohon ya, kalau ada pesan dari Allah direspon ya. Nah, oke, mudah-mudahan kita bisa kuatkan ya amal kita ya, ikhtiar kita untuk mengikuti petunjuk Allah Al-Quran untuk dimengerti, untuk dibaca, untuk dimengerti dan untuk diikuti ya. Mari kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anil batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Mohon maaf kurang lebihnya. Nasrullah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.